Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PQ Kelompok 1 akan membahas tentang PT Sanghyang Seri. Anggota kelompok kami, yang pertama ada Kenanga Ariela Anata Rajharto, yang kedua ada Nasaila Mulyanti, yang ketiga ada Fikri Asyidki, yang keempat ada Ariski, yang kelima ada Ananda Putri Nur Aulia, yang keenam ada Dwi Anggriani, dan yang terakhir ada Dewi Puspitasari. Tujuan perusahaan. Sanghyang Seri memiliki tujuan menjadi perusahaan agroindustri nasional yang unggul dan berkelanjutan, memiliki kapabilitas unggul dalam budidaya tani, produksi, pemasaran benih, pupuk, dan beras, menerapkan strategi pengembangan produk, layanan, serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan stakeholder lainnya, mengembangkan budaya perusahaan dan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Baik, untuk PT Sanghyang Seri sendiri memiliki beberapa komponen sistem, yakni terdiri dari 7 komponen sistem. Salah satunya adalah struktur. PT Sanghyang Seri memiliki langkah agar struktur organisasi dapat berjalan seefektif mungkin dan seefisien mungkin untuk mencapai target yang sudah direncanakan sebelumnya. Kedua adalah sistem, proses, prosedur, dan kebijakan perusahaan yang mengandung operasi dan tujuan organisasi. Strategi, tujuan, visi dan misi, serta bagaimana mereka sejalan dengan kebutuhan pasar dan pelanggan. Share values, keyakinan dan nilai-nilai perusahaan yang memandu perilaku karyawan dan pemangku kepentingan. Skills, kompetensi, pengetahuan, dan keahlian karyawan perusahaan serta bagaimana mereka sejalan dengan tujuan perusahaan. Style, gaya kepemimpinan manajemen perusahaan dan bagaimana hal itu mempengaruhi budaya dan kinerja organisasi. Staff, kualitas dan keragaman karyawan perusahaan serta bagaimana mereka sejalan dengan tujuan perusahaan. Sekian. Lingkungan organisasi terdapat dua, internal dan eksternal. Internal sendiri, pertama, kompetensi. Kompetensi atau biasa disebut sebagai kemampuan merupakan hal yang bisa dilakukan perusahaan. Kedua, kompetensi inti, merupakan kompetensi khusus yang dimiliki oleh perusahaan. Ketiga, sumber daya. Sumber daya merupakan input yang dipekerjakan dalam aktivitas organisasi. Sumber daya juga dimiliki perusahaan, namun sangat beragam. Lingkungan organisasi eksternal. Politik merupakan hal yang perlu diketahui juga oleh perusahaan. Politik merupakan cara dalam membagi dan mendapatkan kekuasaan. Faktor ekonomi sebuah negara tentu akan berdampak pada perusahaan. Faktor sosial sendiri adalah sikap, nilai, kepercayaan, kemudian dan demokrasi. Faktor teknologi dapat termasuk dalam faktor internal dan juga faktor eksternal. Setiap perusahaan pasti menggunakan teknologi walaupun bentuknya tidak berupa hardware namun software, seperti kontrol kualitas. Berikutnya, pihak-pihak berkepentingan. Yang pertama, pelanggan, kedua, karyawan, ketiga, pemilik atau pemegang saham, keempat, pemasok, kelima, pihak berwajib, keenam, pesaing, ketujuh, serikat pekerja, kedelapan, asuransi atau asosiasi. Variabel yang selama ini memengaruhi kondisi positif dan negatif. Pada ekonomi, kondisi positif yaitu mengadakan sistem promosi dengan cara membagikan link website yang sudah dibuat melalui sosial media. Kondisi negatif yaitu dalam proses pemesanan masih dilakukan dengan tidak maksimal karena pelanggan harus datang ke kantor untuk melakukan pemesanan. Varietas benih yang diinginkan sehingga tidak efektif dan efisien. Kondisi positif pada sosial yaitu mengembangkan dari sistem yang mengharuskan pelanggan datang ke kantor untuk memesan varietas benih padi ke sistem yang terstruktur. Dan kondisi negatifnya yaitu tidak adanya sistem promosi yang menyebabkan ketidaktahuan para pelanggan sehingga peluang untuk mempunyai pelanggan dan pendapatan pun tidak maksimal. Lalu ada teknologi. Teknologi di sisi positifnya itu merancang aplikasi atau website
untuk memudahkan proses pemesanan varietas benih, padi, dan kegiatan di dalamnya. Untuk sisi negatifnya, dalam proses pencatatan laporan masih dalam bentuk kertas atau buku yang memungkinkan terjadinya kehilangan atau rusak. Lalu ada politik. Dampak positif dari politik yaitu penerapan sistem dalam bentuk database untuk setiap proses pencatatan, sehingga menghasilkan laporan yang lebih baik dan rapi, serta tidak terjadi kerusakan dan kehilangan. Baik, cukup sekian yang dapat kami berikan kepada Anda. Maaf jika ada kekurangan, karena kekurangan hanya milik manusia dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.